hari makan kelapa. Rasanya enak, bikin tertawa. Kita di sini telah berjumpa untuk acara yang istimewa. Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hadana li hada wa ma kunna linahtadi walaula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Para hadirin dan para juri yang dirahmati Allah, di zaman digital ini, media sosial seakan menjadi bagian hidup yang tak terlepaskan dari diri kita. Media sosial seakan bertransformasi dari kebutuhan tersier menjadi kebutuhan pokok. Kapan dan kemanapun kita pergi, kita akan menjumpai orang-orang yang sedang mengakses sosial media, baik berupa Facebook, Instagram, WhatsApp, dan beberapa media sosial yang lainnya. Maka dari itu, perkenankanlah kami untuk menyampaikan maksud kami tentang bicara bersosial media. Kebiasaan tersebut terjadi karena adanya tunjangan perangkat komunikasi yang semakin hari semakin berkembang. Dahulu orang-orang sudah merasa cukup dengan ponsel berkamera serta dilengkapi dengan pemutar musik. Namun saat ini hal itu belumlah cukup. Saat ini ponsel harus bisa mengakses internet dan sosial media dan beberapa aplikasi canggih yang lainnya. Namun hendaknya kita harus waspada dalam mengakses informasi dari internet, seperti yang tercantum dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah pada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Perkembangan media sosial saat ini bermula dari adanya halaman yang membuka percakapan antar dua orang yang tempat tinggalnya saling berjauhan. Dulu ada jaringan Friendster, kemudian ada tag, sampai akhirnya pada era Facebook. Media sosial Facebook tersebut tidak hanya menghubungkan dua orang untuk bercakap-cakap, tetapi juga dapat bertukar berita, foto, dan informasi. Selain itu, media sosial Facebook juga dapat menjangkau teman-teman terdekatnya, keluarganya, dan semua orang yang menggunakan Facebook. Fenomena inilah yang membawa orang-orang menciptakan media sosial yang baru. Akhirnya, muncullah aplikasi baru seperti Instagram, WhatsApp, Twitter, dan lain-lain. Namun, penggunaan teknologi serta media sosial tersebut bisa berdampak negatif maupun positif.
Dampak positifnya antara lain, teknologi dapat mempermudah kita untuk mencari sesuatu yang kita butuhkan dengan cepat dan mudah. Kita cukup menyalakan smartphone atau komputer yang terhubung dengan internet. Lalu seketika kita dapat langsung mengakses informasi yang kita butuhkan. Negatifnya, perkembangan media sosial saat ini tidak digunakan untuk sesuai kebutuhannya. Banyak orang yang mengakses media sosial sebagai sarana untuk menyebarkan berita hoax yang pada akhirnya menyudutkan pihak lain yang memang tidak bersalah. Banyak juga yang mengakses media sosial saat ini sebagai sarana untuk menonton video porno yang akibatnya sangat fatal, di mana banyak pemuda yang kecanduan seks miras, maraknya seksual. Na'udzubillah. Allah SWT berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulli ibadi yaqulul lati hiya ahsan. Inna syaitana yanzagu bainahum. Inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik benar. Sungguh, setan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sungguh, setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Pada awalnya, media sosial cenderung dimanfaatkan oleh masyarakat hanya sebatas untuk menyambung antar teman dan keluarga yang terpisah, baik karena sekolah, kerja di luar kota, atau karena menikah yang kemudian berpisah rumah. Namun, seiring dengan berkembangnya fasilitas, serta semakin banyaknya pengguna dari media sosial tersebut, masyarakat pun beragam dalam memanfaatkannya. Dari keberagaman politisi, mereka memanfaatkannya sebagai untuk mencari aspirasi. Para pembisnis, mereka memanfaatkannya sebagai sarana untuk menjual barang dagangannya. Lain lagi dengan para penulis, mereka memanfaatkannya sebagai sarana untuk menghasilkan gagasannya. Negatif ataupun positif dampak dari media sosial saat ini tergantung dari bagaimana cara kita memanfaatkannya. Mentari senja telah tenggelam, Hujan turun mulai terjatuh. Kita tutup pidato dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.